Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tema terkait kepemimpinan SP. Maksudnya seperti apa uswah atau seperti apa SP dalam memimpin pada saatnya nanti. SP gayanya seperti apa gitu maksudnya. Tipologi kepemimpinan itu sangat banyak ya. Namun secara umum bisa dikategorikan ada yang otoriter, ada yang demokratis, atau ada yang menggabungkan keduanya. Yang perlu diketahui adalah seorang pemimpin itu merupakan orang yang dipilih atau orang yang ditetapkan Allah sebagai pemegang amanah untuk mengelola atau untuk membimbing umatnya atau masyarakatnya, sehingga kursi jabatan yang didudukinya bagi seorang pemimpin itu tidak hanya merupakan kursi bumi, tapi juga kursi langit. Sehingga tanggung jawabnya itu tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada Allah. Jadi itu tidak hanya tidak hanya jabatan di dunia gitu. Jadi ada pertanggungjawaban yang sifatnya manusiawi, kenegaraan, tapi ada juga pertanggungjawaban yang sifatnya langsung kepada Allah. Nah, karena kursi jabatan atau kursi pemimpin itu merupakan kursi bumi dan juga kursi langit, maka beberapa hal harus dijaga, yaitu yang pertama adalah kehormatan dari kursi itu harus dijaga. Wibawa dari kursi itu harus dijaga. Caranya seperti apa? Yang pertama, pastikan bahwasanya seorang pemimpin itu ada dalam tracknya, atau seorang pemimpin itu melakukan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan undang-undangnya atau sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua, pada saat dia menjadi seorang pemimpin, pada saat dia sedang memimpin, pastikan ketika dia duduk di singgasana itu harus memiliki wibawa. Dan pada saatnya dia merakyat, maka juga dia harus bisa merakyat. Karena begini, dalam beberapa kesempatan saat ini banyak sekali pemimpin yang terlalu murah. Maksud terlalu murah itu adalah banyak pemimpin yang dengan identitas kepemimpinannya, dengan baju jabatannya, itu melebur bersama rakyat. Nah, secara sepintas ini memang baik, tapi secara makna filosofis ini rusak. Karena apa? Karena seorang pemimpin yang dengan identitas kepemimpinannya atau dengan bajunya sedang dipakai adalah baju kepemimpinannya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan jabatannya, merendahkan kehormatan dan wibawanya, itu akan merusak strukturnya gitu. Makanya ketika seorang pemimpin ingin melakukan peleburan bersama rakyat, dia harus melepaskan identitasnya. Maksudnya, melepaskan itu dia pakailah cara-cara penyamaran seperti hanya yang dilakukan beberapa pemimpin waktu di masa lalu. Jadi jangan menggunakan baju dinas lah intinya ketika sedang melakukan belusukan gitu aja lah. Karena ketika belusukan menggunakan baju dinas, ketika ngobrol dengan rakyat di pinggir jalan menggunakan baju dinas, yang dijatuhkan itu adalah kursi kepemimpinan langit dan buminya gitu loh. Dan Allah sebenarnya marah ketika ada pemimpin seperti itu. Nah, tapi kalau tidak belusukan juga tidak baik. Karena apa? Karena
apa namanya, bisa jadi itu sebagai upaya cross check gitu, karena bisa jadi informasi yang masuk, aspirasi yang masuk itu salah, sehingga diperlukan pola-pola semacam investigasi lah belusukan, tapi dengan cara-cara peleburan murni sebagai rakyat, penyamaran murni sebagai rakyat, jangan membawa baju atau identitas kepemimpinan. Nah, pada saatnya SP nanti memimpin, kemungkinan atau sepengetahuan saya sepertinya akan menggunakan mencontoh kepada dua pemimpin besar. Yang pertama dari Arab Saudi, yang kedua dari Tanah Jawa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwasannya kepemimpinan itu harus memiliki mahkota rama. Untuk Jawa ya, mahkota rama itu adalah maksudnya kemuliaan seorang pemimpin terletak pada sepak terjangnya. Nah, kemudian penggabungan karakter atau pola atau tipologi kepemimpinan Umar bin Khattab dengan HB9. Jadi dari Arabnya Umar bin Khattab, dari Jawanya HB9. Kenapa tidak mengambil kepemimpinan Muhammad? Karena ini kan membuat pembanding. Seandainya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan HB9, itu kurang etis dan tidak pantas, karena memang beda level. Makanya diambil pembanding yang mungkin agak sebanding, yaitu Umar bin Khattab dengan HB9. Nah, Umar bin Khattab ini secara wibawa dan karisma itu sangat tinggi. Gitu loh. Umar bin Khattab ini merupakan tipikal kepemimpinan yang bertipikal wahyu, karena memang apa namanya, wahyu langit gitu ya. Nah, dia sangat tegas, dia sangat berani, dia tidak pandang bulu. Ketika sebuah kesalahan salah, tegakkan. Ketika sebuah keadilan, tegakkan. Ketika sesuatu itu selalu dilaksanakan sesuai dengan garisnya. Tetapi pada saat-saat tertentu, dia seringkali melakukan investigasi secara langsung. Maksudnya dia langsung turun ke lapangan, tetapi tidak dalam moda atau tidak dalam gaya seperti seorang pemimpin. Populer sekali cerita ketika Umar menungguin atau mengintip lah, bahasanya mengintip seorang ibu-ibu yang memasak batu kan. Yang memasak batu. Kemudian karena memang yang dimasak batu anaknya ketiduran, kemudian ibu itu ditanya kenapa yang dimasak tidak matang-matang. Kata ibunya, ya bagaimana mau matang, ini kan batu. Terus bagaimana khalifahnya? Ibu mengatakan khalifahnya nggak tahu apa-apa. Disitulah Umar kemudian merasa haru atau merasa marah terhadap dirinya dan langsung mengambil gandum dari Baitul Mal. Kemudian asistennya mengatakan biar saya yang megang, yang memikul Umar. Kata Umar, tidak, ini dosa saya. Jadi asisten itu ada hanya untuk sebagai saksi perjalanan itu gitu. Nah, itu sangat populer cerita itu tentang Umar yang sahabat Umar yang mengetahui ada masyarakatnya merebus batu hanya untuk menenangkan anaknya, memberikan harapan anaknya tentang makan gitu. Nah, sedangkan dari HB9 atau Hamengkubuwono IX itu juga ada cerita populer ketika sang raja ini membantu ibu-ibu yang menaikkan barang ke angkutan umum gitu. Kemudian HB9 dikasih uang, maksudnya dikasih upah lah, tapi menolak dan bilang terima kasih, saya tidak, maksud saya bukan kuli, saya hanya bantu saja. Ibu-ibu itu marah, seolah-olah merendahkan dirinya lah karena tidak mau menerima, marah-marah dan sebagainya, mengumpat dan sebagainya. HB9 pergi, terima kasih, pergi dia. Karena ibu itu terus marah, maka orang-orang yang di sampingnya, yang di angkutan umum itu istilahnya mengingatkan, ibu tahu itu siapa? Kata ibu, tidak. Orang di sampingnya mengatakan itu Kanjeng HB9. Di situ baru nangis. Nah,
Peristiwa ini mirip dengan peristiwa Umar. Jadi ketika ibu yang memasak batu itu mengetahui bahwa yang dia curhati adalah Sayyidina Umar, malu, marah, sedih, bangga gitu. Nah ini pun sama, ketika yang tahu yang membantunya adalah Kanjeng Sembilan, Kanjeng Habib Sembilan, dia marah. Marah itu maksudnya kok dia nggak tahu gitu loh, marah, malu, terharu, bangga gitu, campur aduk seperti itu. Nah, jadi pada intinya seorang pemimpin itu ketika dia sedang dalam proses investigasi, ketika sedang belusukan, jangan membawa identitas kepemimpinan. Gitu. Lepaskan baju-bajunya, masuk ke masyarakat dengan pola kosong gitu loh. Gitu. Sehingga membaur, jadi aspirasi yang masuk juga murni, rasa terima kasih yang masuk juga murni. Bukan karena atas jabatannya gitu loh. Nah, HB9 maupun Umar ketika dia sedang turun investigasi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, bahkan yang tahu pun diam. Jadi seandainya ada masyarakat yang tahu, karena saking dekatnya tahu itu HB9, diam gitu. Tidak mau membuka penyamarannya itu. Nah ini dia kasus di anggota ini dibuka karena ibu itu nggak mau diam, berisik sekali kan gitu. Nah untuk kesadaran begitu, makanya SP nanti dalam tipikal kepemimpinannya akan menggabungkan sidik amanah tablik batona sebagai kemampuan personal, dan juga akan melakukan sepak terjang seperti hasta berat, seperti yang dikaitkan atau seperti yang sudah digariskan dalam hasta brata. Jadi uswahnya Nabi Muhammad jelas ya. Jadi uswah kepemimpinannya yang diangkat Umar bin Khattab, orangnya tegas dan adil, dan juga HB9, orangnya rendah hati dan merakyat gitu. Dua orang ini, HB9 dan Sayyidina Umar ini, sudah masuk dalam galeri catatan langit sebagai tipikal pemimpin yang soleh lah begitu. Yang lain mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Yang jelas dua orang ini sudah dicatat di langit sebagai orang yang soleh. Alhamdulillah. Itu jadi Ratu Adil itu ya seperti itu nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.